Bongkar gas. Bongkar tapi pasang lagi. Enak aja lu bongkar aja. Oke, buka. Pikirin. Habisnya keluarin. Sebenarnya gede cuma buat habisnya doang sih. Udah pernah pegang server lu? Sini. Terus. Sini. Coba tunjukin remnya mana? Memori rem. Tuh, oke. Prosesor. Nah, ini prosesor. Nah. Iya sih. Jangan pendinginnya ke sebelah sini ya. Oke. Habisnya kabel SATA-nya satu per hadis. Coloknya kemana? Colok situ. Di motherboardnya sini banyak jibrut sini mah, kelihatan biru gitu. Kalau kita punya card bisa colok sini sih. Nah. Oke, terus power supply situ ya. VGA tuh, VGA-nya mana? Nah, mampus lu. VGA mana? VGA. Hah? Nggak tahu. Gimana? Colokannya lah, colokan VGA paling gampang. Colokan VGA di mana? Nah tuh, colokan doang kan. Jadi VGA di dalam. VGA doang, bukan GPU ya. Kalau server kayak ginian dia nggak pakai GPU, cuma VGA doang. Jadi masuknya ke layar itu. Layar VGA. Kalau masuk sini nggak bisa. Ada yang visual. Oke. Hadis ada berapa? 2. Masukin komputer ini. Masukin sini dulu. Terus ada itu pakai ini nggak? Waktu itu ada. Di sini. Ini harus berapa giga? 500 ya? 500 ya. Itu berapa giga? 500. Harga berapa kira-kira? 80.000. Terus sekarang lagi naik kali ini. 100-an. Oke. Nyalain. Oke, masukin kabel ininya. Ini kabel printer biasa ya? Tahu printer kan? Oke. Kalau saya belinya yang cuma setengah meter. Kalau panjang takutnya rese. Oke, ini dan sono colokin ke komputer. Ini sono. Kita cek hadisnya masih bagus nggak? Mau cara cek hadis nggak? Nggak tahu. Yang ngajarin ya? Dosennya nggak ada yang ngajarin deh. Dosen ini teori doang. Seru nggak ada yang bisa. Oke, udah. Sekarang kita harus ngecek hadisnya masih bagus nggak? Masuk kardinal. Oke. Di sebelah kanan itu ada garis tiga. Terus kanan atas. Ini dari apa ya? Di sini.
Tadi udah. Udah. Sudah spasi sudah jadi supervisor. Enggak. Password sudah dibuat. Ini mah kata buat demo. Oke, buka browser, buka tab baru. Ini nanti bukunya sama Nalinca tentang gimana bisa berkarir jadi talenta digital, maksudnya orang yang ahli IT lah ya. Gitu. Bukunya kayak ini lagi ditulis di mudah-mudahan sekitar Januari beres tuh. Sebenarnya beres sih paling minggu depan 2 minggu lagi beres. Cuman kan ada yang bikin cover atau segala macam yang ngapain gitu. Oke, masukin kata kuncinya Sentinel. Sentinel download. Sentinel download. Atau harddisk Sentinel, harddisk namanya harddisk Sentinel. Harddisk. Ya, dari Sentinel download. Kalau mau tambah Linux sih sebetulnya. Ya udah itu sudah tulisannya tuh, klik aja. Ini software bisa di-download ya. Bisa buat Windows, bisa buat Linux segala macam. Oke. Nanti kalau beli di Kopek pasti mereka akan bilang Sentinel berapa persen. Akhirnya 100%. Nah kita mau ngecek, ini habis Sentinelnya berapa persen. Dia, saya nggak tahu Sentinelnya berapa persen. Oke, sekarang masuk ke terminal. Itu ada yang buat, ada yang Windows ada ya? Ada ya? Ada yang Linux sih biasanya. Ada ya? Tuh Linux free ya. Jadi ada buat Linux juga. Oke, buat Windows ada, buat Linux ada, buat ini ada. Intinya harus 100%. Kalau nggak 100%, ini dibuang. Habis asli. Oke. Terus kemarin ada orang yang ngirim harddisk ke saya. Ini teknik kirim harddisk. Harddisk harus dipasang di statik supaya nggak ada listrik yang masuk ke harddisk itu. Kan kalau pernah pegang nggak pintu basah tuh gitu ada listriknya, nah itu listrik statik. Listrik kayak gitu ada kena harddisknya jebol. Dia satu listrik bisa jadi harus beli plastik statik. Yang kedua harus dilapis bubble wrap yang tebel banget. Oke. Kemarin ada orang kirim harddisk ke saya, pengen mau ke perusahaan 2 tera nih. Oke. Dia masukin kardus, kirim. Saya jebol dong. Begitu gue balikin ke harddisk, udah maaf nih harddisk nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dibaca, udah rusak. Ya, baik udah kan terus ini. Adalah masalah jual-jualan ada. Oke, nah ya, sekarang udah CD spasi download. Saya udah download itu dari Sentinel di download di besar. Biasanya gini kalau beli DOW, buat tuh. Ya, loadnya buat sama N buat. Udah, diam. Mencet tombol tab. Nah, biasanya gitu ya. Jadi biasanya dari orang yang terlalu rajin. Jadi orang yang terlalu malas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Boleh. Oke. Ini sambil lagi mulia boleh? Enggak apa-apa, santai aja. Saya lagi nunggu Michael juga. Oh gitu. Udah. Kan jam 10 janji ya. Ya udah. Ini dari Cyberrank dan ada kesempatan mampir berapa orang? 10 orang. Ini buat nanti dengerin ya, ada ngomong sama Michael. Ada kesempatan mampir 10 orang. Ini saya berapa sih udah? Semester 3. Kopi. Ini anak semester 3 ya? Oh iya. Oke. Enter. Oke. Sekarang kita jalani titik slash harddisk besar, hanya besar, H besar, D besar, type, B salah, kalau type tekan type, E type,
Pusing juga. Harus tahu nama manfaatnya apa. Kalau mau lihat apa saja yang kelihatan manfaatnya apa. Enter. Oke, ini Toshiba bukan benar nggak harusnya Toshiba ya. Kelihatan dia performanya 100%. Jadi ini harus masih bagus. Oke, bagus ya. Jadi kita punya harus bagus nih. Oke, sekarang matiin. Nanti harusnya satu lagi cek. Mumpung boleh cek ya sekali. Nanti saya ajarin cara memformat hadis ya. Biasanya memformat hadis gimana? Waktu misal, kalau nggak pernah memformat hadis itu ini berapa persen? 100, berapa? Oh 100 ya? 100% juga. Jadi dua hadis kondisi 100%. Sekarang kita akan memformat hadis. G-Parted. Aplikasinya banyak. Yang bisa sendiri pakai G-Parted. Tetap GPA. R. Tap lagi. Nah, oke, pencet yang itu itu yang format ini harus dalam sini ya. Yang itu, yang atas yang atas kanan, naik, tuang parkir banget, naik. Belum dinyalain dulu. Oh iya, matiin lagi di parkirnya, dari situ. Tuh, ulang lagi. Oke. Kelihatan kan? Oke. Ini kelihatan ada dua partisi. Partisi 1 sama 2 ya. SDB 1, SDB 2 berarti dia punya dua partisi. Kalau mau dikosongin hadisnya, caranya klik di salah satu partisi. Klik itu terus klik kanan ya. Lihat, hilang. Klik lagi yang kedua, yang partisi 2. Yes, belum bisa. Harus diaman dulu. Ini kondisi dia nempel. Jadi si partisi nempel ke folder. Okay. Jadi hadis itu jadi di komputer kan banyak folder. Okay. Hadis bisa ditempel ke folder. Okay. Yang kita baca folder bukan hadis. Nanti folder akan ngomong lagi sama hadis. Ini udah di belum? Di kanan. Bawah. Atas. Okay. Amun tuh lepasin dari folder. Kalau dia masih nempel nggak bisa kita obok-obok partisi segala macam. Ini udah partisi sudah lepas. Klik lagi. Lihat. Ini udah hadis kosong. Hadis kosong kayak gini. Biasanya kalau kita beli hadis di Topet akan diformat pakai NTFS. Ini ngomong jujur dulu ya. Kalau nulis NTFS itu betul. Jadi sebaiknya format ulang. Kalau mau kebaca sama video, kalau cuma buat data doang, biasanya saya makanya expand. Gitu ya. Ini sekarang naik ke atas ke device di atas. Nah, di sini ada tabel partisi. Klik ya. Oh sorry, oke dulu. Itu tanda hijau sampai hijau di tarik dulu. Ya, buat biar semuanya jadi kita tadi kan kerjain ini tapi belum dikerjain. Setelah kita klik videonya baru dikerjain beneran. Terus itu dari orang Jepang. Dia pikir saya orang Jepang, namanya orang Jepang. Device create. Nah, di sini ada banyak tipe partisi. Oke, ada mesos, ada macam-macam ya. Yang banyak dipakai sama hadis-hadis tua Mesos.
Cuman MS-DOS masalahnya dia cuma bisa sekitar 3 GB. Dia bisa sekitar 3 GB. Kalau mau hard disk yang lebih gede, makanya GPT. Sebenarnya untuk hard disk ini MS-DOS sudah oke sih sebetulnya, kan cuma 500 GB. Jadi dia bisa, jadi MS-DOS 3 tera. Kalau GPT dia bisa teranya bisa gede, gitu ya. Jadi dia akan nyimpan tabel partisinya di lebih gede gitu ya. Apa? Oke, jadi kira-kira gitu caranya. Kalau mau bikin partisi, misalnya kita mau bikin partisi, ya udah partisi new. Nah, mau berapa gede partisinya? Bisa diatur dari sini. Nanti satu hari bisa partisinya banyak. Defaultnya dia partisinya cuma 4. Nanti ada satu yang partisi apa? Ini kan ada primary, coba klik primary. Primary di atas, primary di atas. Kanan, bawah. Nah itu ada primary, ada logical. Jadi kita bikin satu primary dulu. Primary cuma ada 4 primary, nggak bisa lebih 4. Tapi biasanya kalau kita pengen partisi banyak, saya biasanya primary cuma 2 primary, sisanya saya jadiin logical. Logical itu banyak banget partisinya. Misalnya saya pengen bikin lagi ngotak-atik ngoprek, pengen bisa booting, saya misalnya ngoprek sisa operasinya sampai ada 10 gitu ya. Terus operasi berarti butuh 10 partisi kan. Nah itu kita bisa bikin kayak gitu. Primary 2, sisanya logical 8. Nanti waktu boot bisa milih mau sistem operasi yang mana yang mau kita pakai. Jadi saya pernah di laptop saya bikin sebenarnya. Kalau sekarang nggak perlu kayak gitu sih, pakai virtual box juga bisa. Gitu. Ini beres ya? Udah. Kalau kita bikin sistem operasi, kalau bikin OS buat makhluk ini cukup dikosongin aja sih sebetulnya. Nggak usah bikin partisi. Soalnya nanti software yang buat install sistem operasi yang akan bikin partisinya. Ya, ini cuma kita sebenarnya intinya cuma cek harddisknya masih bagus apa enggak. Jadi 2 hari masih bagus, masih oke, bisa dipakai. Ini ada saya sih dulu, belum dicolong. Barang gue di sini udah colong udah biji, parah. Udah ngambil aja, itu balikin. Betul. Oke, sekarang kita akan coba install itu tuh shadow. Terus salah, maksudnya pakai terminal. Bisa sih sudah pakai terminal. Sudo spasi shadow -A itu matiin komputer ya. Saya bisa dibaca tombol itu bisa biar itu susah dikit tuh. Cara yang bisa spasi NOW. Enter password. Sip. Dia. Kita akan install ya. Ini perhatiin, saya installnya bukan di server. Install di tempat lain. Nanti selesai bisa dipindahin ke server ini. Itu. Ini bisa gitu sih sebetulnya. Dan ini yang dikerjain buat hard disk yang saya kirim ke sekolah-sekolah. Jadi kan saya bikin kayak perpustakaan digital buat sekolah-sekolah. Jadi dalam hal itu ada web server, ada perpustakaan, ada buku sekolah, ada Wikipedia, Opera segala macam udah jadi semuanya. Harusnya di cloning dikirim, harus di cloning kirim. Jadi hadisnya tidak dibikin di sini. Harusnya dipakai, di cloning aja bisa dikirim. Bisa kayak gitu sistemnya. Oke, sekarang kita barang install berarti. Iya, yang ada sistem apa sih? Misalnya gimana? Coba hari ini kita bisa berdua. Ini bikinnya pakai Ventoy. Jadi di format pakai Ventoy. Terus kita bisa pakai flash disknya bisa 32 GB, 16 GB. Terus kita masukin, ini nggak bisa nggak? Ini bisa ya? Oh iya udah, gue belum tahu ada.
udah patah, ya, upload, udah banyak di perjuangan di lapangan, pasti, deh, masuk, oke. Jadi ini pakai Ventoy, terus nanti kita masukin file ISO dari sistem operasi ke Ventoy ini. Kalau 32 GB file ISO-nya bisa banyak berarti. Jadi nanti kita bisa milih, oke, nyalain F12 sama 12. Lagi masuk ke OS, udah sama mati. Saya juga pernah install di laptop ini. Biasanya pakai DR lebih gampang. Kalau nggak 12 harus 10 ya kawan-kawan. Nah, salah. 10. Kalau nggak masuk ke BIOS pakai escape. Kayaknya. Salah. Berapa? F2. Ini kita coba-coba aja deh. Pakai doa. Password. Nah, ada. Kan? Ini Acer. F2. Oh iya, apa? F2. Dua itu. Oh, itu F2. Oh yang ini. Dia boleh. Masuk juga. Prof, saya ke kantin, Prof. Oh siap. Terima kasih. Ya. Masuk sih. Lupa aja. Nggak apa-apa. Masuk ke BIOS ya. Bisa. Masuk apa nih? Excel. Berapa ya? Excel berapa? Coba cari dulu. Excel berapa? M2. Kok bisa password apa yang gue kasih? Password BIOS. Iya. Gue kasih berapa sih? Coba. Passwordnya kali 1, 2, 3, 4, 5. Coba 1, 2, 3, 4. Ada. Oh bener. Nggak keluar kan nih. Lihat sini aja dah. Booting ke sini. Bisa dirubah ke. Kalau melihat lihat sini dah. Nggak kelihatan dari sana. Itu juga kamera baru. Di pause dulu. Ke hard disk, ke flash disk ya. Oke. Udah? Save. F berapa? 10. Save configuration yes. Dan yang pakai doa mudah-mudahan masuk. Dia bootingnya ke sini. Gimana caranya supaya bootingnya ke sebelah? Coba aja. Oh bener bootingnya ke sana. Oke, sip. Jadi Ventoy bentuknya kayak gini. Makhluknya Ventoy. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ventoy bentuknya kayak gini ya. Ini jadi caranya kita download file-file ISO yang mau kita install. Oke. Terus tinggal dimasukin semua dalam Ventoy. Nanti kita tinggal milih di sini ya. Bisa multi installer. Tapi file ISO. Jadi file ISO aja taruh di situ. Jadi nggak kayak kalau yang biasa kan harus di burn dulu atau gimana ya. Ini mah kagak, cuma copy aja file ISO-nya. Jadi kalau 32 GB ada berapa file? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file. Ada Debian 12, ada Kali Linux, masih 2404, Ubuntu 2204, Ubuntu yang baru. Carinya Ubuntu yang server. Oh ini nih, 24043 server. Oke, enter.
boot in normal mode, oke, dan Ubuntu install, ada install, yang nggak install. Berarti passwordnya itu Passwordnya sama. ini laptop yang sangat aman sekali, bagus buat ngehack. Ini mending gue rada gini kali ya, biar kelihatan. Ya. Yang udah pernah install server berapa orang? Belum? Baru pertama kali? Oke. Gampang sih, lebih gampang daripada ini, desktop. Oh, dia berusaha connect ini ke internet. Udah kagak ada sambungan ke internet juga. Ini buat ke cloudnya Ubuntu sih. Udah lewat. Nanti orang-orang Ubuntu juga datang. Jadi ntar ada orang Ubuntu, ini yang tadi yang saya prank ya. Oke, sekarang bahasa. Mau bahasa apa? Emang kelihatan di sini? Oh, kelihatan. Udah balik lagi. Orang kelihatan. Jangan pernah pakai bahasa Indonesia, soalnya rezekinya rupiah. Udah rezeki rupiah banyak koruptor. Jadi lu mending bahasa Inggris. Rezeki dolar. Walaupun di sana juga ada koruptor, tapi nggak separah Indonesia. Nah, pilih ada dua Inggris ya, Inggris sama yang UK, yang mana? Yang atas. Inggris itu bisa Amerika. Walaupun kita hari ini tadi sebel sama Trump, tapi ya Oke, sekarang ini keyboard. Oke. Udah, enter aja. Ya, nah ini masalah. Di sini, ini belum masalah ya. Kalau mau Ubuntu server nggak ada apa-apanya, pilihan kedua, yang kosong banget. Kalau kita orangnya sangat paranoid, takut banget, pilihan nomor 2, Ubuntu server yang minimize, yang nggak ada isinya sebetulnya. Jadi software-software nggak ada semua, dibuang semua, software minimal banget. Itu paranoid orangnya, jadi takut. Kalau kayak kita yang males, nomor 1. Itu semua software siap. Tapi web server sebenarnya belum ada ya, tapi software udah enak banget makanya. Oke. Yang terpakai itu buat driver. Kalau server relatif drivernya aman karena kita cuma pakai VGA jadul segala macam. Jadi driver sih oke lah, nggak usah dipikirin. Ethernetnya biasanya Ethernet. Ini server tua juga ya. Jadi Ethernetnya Ethernet jadul segala macam. Cuman kalau server baru masalah di driver Ethernet biasanya. Apalagi kalau servernya nyoloknya bukan Ethernet. Kalau coloknya fiber optic, FO masuk langsung. Server yang baru udah mulai FO masuk ya. Kecepatannya bisa 10 giga. Parah ya. Oke. Jadi itu enter aja. Oke. Sekarang dia nanya sambungan ke internet segala macam karena ini nggak ada karena ini nggak disambungin kemana-mana, udah nggak ada semuanya. Oke aja yang atas. Oke. Ini nggak ada proxy-nya juga, enter juga. Ini enter aja. Oke, nah sekarang ini bahaya. Ini daerah yang bahaya di sini. Ini urusan partisi hard disk mana yang mau dipakai. Kalau salah, hard disk dibuat format nih. Hard disk saya hancur. Oke. Jadi ini nggak boleh salah. Oke. Ini dia milih partisi hard disk. Oke. Berarti ini berapa? Coba diklik dulu yang ini. Yang atas, yang atas. Enter. Oke, ada. Kok ini nggak kelihatan? Ini nggak kelihatan nih. Mencurigakan ini. Ini nggak kelihatan. Ini kondisi nggak kelihatan.
ini nggak beres. Ini harus di dalam komputer ini ya. Iya. Kalau saya kerjain ke format di dalam kacau. Hari saya ini nggak detek nih. Ulang lagi, mati. Nggak bisa dia buru banget. Ulang. Ini coba lagi ya. Udah nyala belum? Berapa sih? Oh langsung aja ya? Udah langsung kan? Udah bunyinya udah gede. Wah. Ya. Ini percobaan banget nih. Coba lagi. Nah, sih dia. Detek, dia nyala. Harusnya ngedeteksi. Ini pasti nyambung lagi ke plug lagi. Jadi ya, tadi harus hati-hati di situ ya. Kalau saya enter, habis yang di situ habis yang di bawah, yang di laptop ini habis. Dan itu kejadian itu sering banget. Begitu udah kejadian orang baru nanya ke saya komputer porno, ini harus ke format terus gimana? Ya udah, selamat. Kalau mau aman di backup dulu harddisk yang itu tidak silakan. Enter. Ini enter. Ini nanya kita. Mulai dari sapu, nanya lagi. Hah? Coba aja. Oke. Coba di bawah ya. Nah, keluar dia. Ini yang benar ya. Ini kedetek nih. Kok tadi nggak kedetek ya? Oke. Udah dilihat itu belum? 500 ya? Udah. Ini ada LVM. Kalau saya nggak akan saya pakai. Jadi LVM begini, kita berpikir LVM. LVM itu file sistemnya ya idenya orang-orang Linux lah. Tapi kira-kira gini, ini dia bikin file system namanya LVM. Oke. Ini harus nempel ke komputer kan, ada harus nempel ke komputer. Kalau hadis ini penuh, oke, kita tempel hadis satu lagi. Si LVM langsung jadiin 1-2 hadis jadi satu. LVM itu bikin 2 hadis jadi satu. Kitanya nggak usah apa-ngapain, nih hadis jadi satu, udah gitu, udah tiba-tiba misalnya hadis ini 500 giga. Dan tambah lagi hadis 2 tera, atau hadis kita jadi 2,5 tera gitu. Penuh lagi, nempel lagi hadis yang satu lagi, nanti dia tiba-tiba nambah gede hadisnya. Jadi hadisnya akan nambahnya kayak gitu. Cuma masalah sebenarnya. Kalau ada yang korup, ada trouble sama hadis, seluruh hadis lewat. Jadi kalau saya biasanya cara saya main ya. Ini hadis nempel nih udah, oke. Tapi nggak efeknya buang dulu, ini di spasi dulu, spasi. Oke. Kita diberesin dulu, diantar dulu aja. Ini berarti kita use entire list ya. Tadi yang bilang di atas use entire list. Seluruh hadis dipakai. Kalau kita nggak mau pakai seluruh hadis, kita harus ngeset partisi di sini. Contoh partisi yang di set seringkali var. Terus nanti tempat taruh data di folder apa kita set lagi. Tapi itu bentar aja. Ini sekarang seluruh hadis adanya di slash. Seluruh hadis di slash. Oke, enter. Dan ini continue aja. Oke, kasih nama ono.
server name, server, username mana lagi? Password, telepon masuk. Wih, 12345 passwordnya. Ntar buat dioprek di hari sini ya. Ntar. Ini tadinya. Ini kita harus install akun SSH. Spasi. Oke. Dan udah jalan install. Nah, balik lagi ke urusan RPM, partisi. Jadi saya biasanya ada satu harddisk yang dipakai semuanya. Oke, jadi dia di slash. Cuman data biasanya akan disimpan selama Linux di var. Nanti web akan ditaruh di var www HTML itu web. Kalau var itu tempat taruh database segala macam di var. Nah, supaya kita selamat data. Kalau home/home. Nah, biasanya caranya saya ini harddisk yang tempat si sistem operasinya jalan, saya makanya SSD. SSD-nya bisa 128 atau 256 GB SSD kalau jadi semua ada di situ. Buat data harddisk lain ditempel, terus nanti ditempelin harddisk ini ditempelin ke var. Semua isi var dikopi dulu ke sana, terus baru harusnya ditempel. Gitu. Jadi masing-masing folder harddisknya bisa beda-beda. Nanti kalau ada satu yang rusak, mudah-mudahan bukan yang slash yang rusak ya. Kalau harddisk yang lain rusak, ya udah folder ini yang diberesin. Kalau misalnya yang slashnya rusak, harddisk var sama harddisk var www masih selamat, kita install ulang sistem operasinya aja, tapi datanya selamat. Kalau pakai Avian, jebol semua. Makanya saya nggak terlalu pakai Avian, soalnya udah pengalaman pahit. Data hilang, seluruh harddisk hilang semua, format semua. Oke. Udah jadi gitu doang, udah bisa kayak gitu doang, selesai. Kita bisa melihat kalau di booting nanti keluarnya login di 2 kita bisa masuk. Udah sini. Ada pertanyaan sampai sini? Aman. Cewek aman. Bisa ngikutin? Enggak. Kalau enggak, belajar sama makhluk yang ini aja, tapi hati-hati, ini suka kadang-kadang suka makan orang. Ini, ntar kan ada ini ya, lama sih. Ntar kan ada si cyberrank. Kalau membawa dan kayak gini, jadi cukup biasain kalau sama perusahaan-perusahaan ya. Mereka kan presentasi, intinya mereka cari orang. Sebetulnya buat jadi orangnya dia, buat jadi karyawan lah. Nah, cuman pola yang dipakai sekarang perusahaan-perusahaan ini datang, saya mau cari orang, dia akan buat kesempatan buat magang. Nanti ngobrol aja sama si kerja mau bahasa Inggris ya, Michael bahasa Inggris. Michael mau pindah ke Bali, dia orang New Zealand, dia mau pindah ke Bali, jadi dia mau pindah tinggal di Bali. Kayaknya dia happy sama Indonesia, dia mau tinggal di Bali. Nah terus nego aja supaya bisa magang. Cuman hati-hati, magang di sini bukan magang kayak anak SMK ya. SMK kan magang asal-asalan. Kalau cyberrank ini magangnya serius, jadi akan dihajar habis nih. Nah kalau dihajar kerjanya benar. Dan biasanya mereka tugasnya ada gila-gila tuh. Besok bisa jadi nggak ini? Besok bisa jadi gitu ngomongnya. Besok jadi. Itu berarti semalam nggak ada tidur tuh urusannya itu. Gitu ya. Kalau kita bisa perform seperti itu, kita akan jadi karyawan nih. Gajinya jadi lebih serius. Gitu. Jadi polanya kayak gitu sih sebetulnya. Nah kalau udah jadi karyawan, pindah kelas, ambil kelas karyawan, nggak usah kelas ini lagi. Gitu. Udah, duit. Tapi harus cek dulu. Jangan kayak si Jerry. Kemarin saya marahin si Jerry
udah mulai bener gitu. Sekarang udah mulai beresin juga. Kemarin kuliah ditinggal soalnya. Tapi saya marahin bosnya juga sih. Tulisannya saya marahin juga. Itu anak gue jangan lu kerjain habis-habisan kita. Ntar nanti sarjana lah kacau gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi deketin aja, ngobrolin tadi si Pak Huk ini orang Indonesianya. Kalau Michael bosnya langsung. Tadinya di New Zealand, tapi sekarang dia posisi di Bali. Dan anaknya lahir di Bali. Bule, istrinya bule, bukan orang Indonesia. Pindah ke Indonesia. Keren ya. Ini udah remove. Harus bisa bahasa Inggris ya. Itu kayak gini harus baca tuh. Orang-orang suka gitu ke saya. Oh no, ini masalahnya di layar di foto. Masalahnya apa? Ada dibaca. Padahal ada tulisannya kan. Jadi biasain. Udah remove. Remove. Lu mah coba. Iya, remove teh copot tadi. Udah. Terus apa? Enter. Harus dibaca ya, biasain baca bahasa Inggris. Kalau nggak biasa, baca belajar pakai ChatGPT, tolong ajarin saya bahasa Inggris. Itu, tolong koreksi tulisan saya. Kalau nggak, udah pernah ngobrol sama ChatGPT belum? Udah, bahasa Inggris. Bahasa apa ya? Bahasa Sunda. Udah keluar? Yakin lo masuk ke ini? Dulu. Dua-duanya Ubuntu sih soalnya. Coba klik aja. Kita masuk yang mana? Oh, dia masuk bukan server, dia masuk ke desktop. Tapi kira-kira gitu tekniknya. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Saya udah bawa ini sih sebenarnya. Minggu depan kita cobain pakai jaringan ya. Jadi kita cobain Arduino, suruh ngomong server, kirim data. Dari sini ngomong server. Oke. Udah sih. Sip, aman. Gue sudah dikerjain belum? Ya, GPU ini ya, soalnya ini masih juga. Ya, iya. Oh, dibilang sih. Iya. Tulisannya apa ya? Ada satu kalimat aja, kayak error gitu yang GPU. Di screenshot. Oh ya. Dari saya. Ini Ini sih berarti sebenarnya ini perusahaan luar sudah kalau Indo luar. tapi dia buka cabang di Indonesia, masuk ke sini buka cabang di Indonesia, dia butuh orang dong. Iya. Butuh orang. Jadi perusahaan kalau butuh orang datangnya ke TTS, kacau kan? Padahal dari Bali. Enggak ada di Jakarta. Masih. Dia tinggalnya juga di, karena dia lebih suka sama. Saya juga selalu tinggal di Bali juga. Cuman di Bali cari yang halal sih semua. Ya kalau lah kita bubar naik atas. Saya ngecek di Malu. Di Malu tuh jadi wah. Yang brengsek siapa? Dia. Itu di matiin di stop.